Shalom Bapak Ibu dan para pemuda gereja yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 31 Maret 2022. Saya Pendeta Nus Liur bersama dengan Ibu Nana Liur mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu bersama dengan metode 4M. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Pada saat ini kami mau membuka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami dengar dan renungkan hari ini menjadi kuasa yang mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini terambil dari Bahasa Teduh Sinode GKO, yaitu dari Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 19 dengan tema mengail di air keruh berdampak positif. Filipi 1 ayat 15 sampai 19. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan ayat ini dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada dua kelompok yang Paulus sebutkan di ayat ini. Dan kelompok apa sajakah itu dan apakah alasan mereka melakukannya? Kelompok pertama adalah mereka yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Mereka memberitakan Kristus dengan maksud palsu. Mereka melakukan itu untuk memperberat beban Paulus di penjara. Kelompok kedua adalah mereka yang memberitakan Kristus dengan maksud baik, memberitakan Kristus karena kasih dan dengan maksud yang jujur. Mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa Paulus dipenjara untuk membela Injil. Nah, apa respons Paulus menghadapi persoalan semacam ini? Paulus berkata, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Pak, mengapa ada dua kelompok ini ya? Jadi orang-orang Kristen yang memberitakan Kristus karena kasih adalah orang-orang yang mengenal Paulus dengan baik. Mereka memahami bahwa pemenjaraan Paulus disebabkan karena Injil. Sedangkan orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud palsu adalah orang-orang Kristen yang diduga tidak terlalu dekat mengenal Paulus. Mereka nampaknya memiliki masalah pribadi dengan Paulus karena asumsi-asumsi mereka sendiri. Ketika Paulus dipenjara, kelompok ini seperti mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Istilahnya mereka mengail atau memancing di air keruh. Mereka melihat bahwa pemenjaraan Paulus adalah sesuatu yang buruk. Menurut asumsi mereka, rasul yang sejati itu akan dipelihara oleh Allah, sehingga tugas pemberitaan Injil yang dilakukan tidak akan mengalami hambatan. Mereka mungkin mengembuskan isu bahwa Paulus berada dalam penjara karena kesalahan-kesalahannya sendiri. Semuanya itu mereka lakukan agar orang-orang sama seperti mereka meragukan kerasulan Paulus. Ketika musuh pribadi mereka ini sedang terkurung di dalam penjara,
Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menguatkan posisi mereka sendiri. Bagi mereka yang terpenting bukanlah apa yang diberitakan, yaitu Injil, tetapi mengapa mereka memberitakan, yaitu menambah kesusahan Paulus. Tetapi kalau kita baca, ternyata tujuan mereka tidak berhasil ya Pak. Paulus nampaknya tidak terpengaruh dengan tujuan mereka. Dia berkata, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ya, itu benar. Dalam terjemahan lain, kata tidak mengapa diterjemahkan apa itu penting. Atau orang Papua bilang, cupenka. Orang Jakarta bilang, emang berpikirin. Asumsi orang tentang dirinya, niat orang untuk mendiskreditkan dia, itu tidak penting bagi Paulus. Bukan berarti Paulus berkompromi dengan ketidakbenaran, tapi dalam hal ini Paulus hendak fokus kepada hal yang lebih penting baginya. Dia membandingkan antara Injil yang diberitakan dengan maksud baik dengan Injil yang diberitakan untuk melemahkan reputasi kerasulannya. Atau dengan kata lain, yang diperbandingkan adalah perasaan Paulus dan kemajuan Injil. Bagi Paulus tentu saja kemajuan Injil lebih penting daripada perasaannya. Upaya orang untuk mengail di air keruh atau mengambil keuntungan dari penderitaannya bukanlah fokus Paulus. Yang dia syukuri dan yang membuat dia bersuka cita adalah Kristus telah diberitakan. Hal ini yang membuat dia tetap bersuka cita, karena ia meyakini bahwa pemenjaraan dan permusuhan yang ia alami berperan penting dalam proses pengudusan hidupnya. Kesudahan semuanya ini adalah keselamatan, tulisnya. Situasi buruk ini tidak akan menggoyahkan dia, tetapi justru menguatkan keselamatan rohaninya. Paulus juga fokus kepada jemaat yang mendukung dia dalam doa dan Roh Kudus yang senantiasa menolong dia, daripada fokus kepada orang-orang yang memusuhi dia. Paulus berespons benar meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa berespons benar menghadapi orang-orang dan situasi yang tidak benar. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya belajar berespon benar seperti Yesus dan juga Paulus ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, yaitu fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Saya tidak fokus kepada apa kata orang dan apa yang mereka perbuat dalam hidup saya. Sekalipun ada sesama yang merancang hal-hal buruk bagi saya belajar mengampuni mereka dan percaya bahwa melalui peristiwa ini Tuhan sedang menyatakan kebaikannya. Dia ingin semakin menguduskan saya. Selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap persoalan kita, bahkan persoalan yang paling buruk sekalipun. Ada pesan profetik dari saya. Paulus bisa dipenjarakan, kita bisa dibungkamkan, tapi Injil Kerajaan Allah tidak dapat dibungkamkan, tidak dapat dipenjarakan, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan, karena itu mari kita lakukan komitmen kita terus belajar berespon seperti Kristus, berespon dengan benar ketika orang lain tidak benar, dan dalam situasi yang kita anggap tidak benar. Respons kita yang benar adalah salah satu cara kita memberitakan Kristus bagi orang lain. Roh Kudus menolong kita senantiasa. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk berespon benar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Berilah kami hikmat agar kami dapat memilah dan memilih hal-hal yang penting dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup bekerja dalam segala sesuatu, segala situasi, dan semakin menguduskan kami. Tolong kami agar kami fokus pada Injil Kerajaan Allah dan Kristus. Biarlah melalui respons kami yang benar, orang lain boleh melihat Kristus melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.